A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, yang di rumah gimana kabarnya? Yang di studio sehat? Masya Allah, senang banget bisa kumpul lagi di Islami Tinda hari ini. Saya mau tanya sebelumnya sama ibu-ibu. Ibu pernah datang ke tahlilan gak Bu? Yang pernah angkat tangan, yang gak pernah angkat tangan ya? Aku kemarin baru aja tahlilan. Pertanyaannya siapa 40 yang hari abah saya. Oh Masya 40 tahun. Allah, 40 Pertanyaannya tahun. siapa yang sekarang siap ditahlilin? Jangan dong. Ini di Indonesia ini kalau dengar tahlilan ini sesuatu yang biasa ya Bu ya. Ada yang 7 hari, ada yang mungkin 3 hari udah mulai ya. 7 hari, 14 hari, 40 hari, haul 1 tahun, 100 hari juga masih ada. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi pertanyaannya ya, ini sunnah apa kebiasaan? Nah, ada yang bisa jawab Bu, sunnah apa kebiasaan? Diam semuanya ya, oke gak apa-apa Bu. Saya tahu belum sarapan, belum waktunya masalahnya. Nah sekarang hari ini kita bahas ya, Masya Allah buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Hari ini kita bahas temanya yang luar biasa. Temanya adalah tahlilan itu kebiasaan atau memang sunnah? Wah, alhamdulillah. Nah sekarang nih ya, kita lihat terlebih dahulu. Sebelumnya ada video tayangan tentang jamaah haji yang meninggal dunia minta wasiat dibuatkan tahlilan. Ini dia tayangannya. Keluarga almarhum Muhammad Jafar jamaah haji asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sulsel, melaksanakan tahlilan dan hatam Al-Quran. Pantauan di rumah duka di Jalan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa, Rabu, 28 Juni 2023, tampak keluarga almarhum membaca Al-Quran. Hatam Al-Quran berlangsung hikmat. Menurut menantu almarhum, Nur Halim, almarhum sebelum berangkat ke Tanah Suci berpesan jika ada hal terjadi padanya dia meminta tolong agar menghatamkan Al-Quran sebagai tradisi keluarga. Almarhum berangkat haji bersama anaknya bernama Hikmah Jafar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan yang meninggal di jamaah haji ini ya Masya Allah luar biasa, pasti pahalanya luar biasa dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya, yang dirindukan oleh semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kita mau tanya dulu nih, yang namanya tahlilan di Indonesia ini kan banyak yang melakukan. Tahlil itu apa sih Bu? La ilaha illallah. Nah tapi pertanyaannya, apakah bacaannya itu hanya la ilaha illallah atau ada yang lainnya? Sebelumnya kita minta guru kita yang terhormat, yang pertama ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana Bu. Silakan Ustadz, fadhol. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur 10 akhir di tahun 1444 Hijriah. Insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk tahun baru Hijriah 1 Muharram. Hari ini 21 Zulhijjah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masa tahlilan. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk Mas Fadli. Luar biasa. Ini artis, host, bisa jadi ustadz ini. Wah, demen tahlilan. Iya. Tiap hari dia tahlil. Dia mimpin malah. Kemarin tahlilan juga saya ulang tahun anak. Siapa? Yang nanya. Iya, apa isi tahlilan? Ada 10. Ada 10 bacaan dalam tahlil itu. Nek tahlilan. Sebenarnya kalau betul tahlil itu la ilaha illallah. Pakai tahlilan. Yasin baca sama-sama? Yasinan. Nah, berbicara tentang tahlilan, isinya apa saja?
Yang pertama tawassul kepada Rasul. Kan tawassul kan bisa dengan asma Allah, dengan kebaikan, dengan orang yang soleh, orang yang dimuliakan termasuk Rasulullah. Kita bertawassul kepada Rasulullah, itu yang pertama. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, An-Nas itu. Ya, kemudian apa lagi? Yang keempat surah Al-Fatihah. Kemudian yang kelima membaca 1 sampai 5 ayat di awal surah Al-Baqarah. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian baca 3 ayat akhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian baca salawat. Kemudian baca istighfar. Barulah baca tahlil. Pertanyaannya, ada yang salah nggak dari urutan ini? Tidak. Ada yang salah nggak bacaannya di dalam ini? Tidak. Semuanya baik nggak? Baik. Kenapa kita tidak mau tahlilan? Isinya luar biasa. Bagaimana kita menenangkan diri, mengademkan, bagaimana kita bermunajat kepada Allah, bagaimana kita mengingat Allah. Isi 10 itu luar biasa. Apalagi dilengkapi dengan baca Yasin. Iqra Yasin ala mautikum, bacakan Yasin untuk orang matimu. Apa salahnya? Yakin nyampe? Nyampe enggak? Kalau ada yang meragukan, mati dulu baru saya bacain. Atau gini, nggak usah baca, nggak nyampe Ustaz kalau begitu. Baiklah, kita bacakan doa yang jelek-jelek. Mau nggak? Pasti nggak mau kan? Dari sinilah luar biasa membuat dapat 3 kemuliaan. Mau tahu? Mau. 1, kemuliaannya ketika kita tahlilan, ingat Allah kan? Apalagi ingat kematian kan? Ingat akhirat kan? Apalagi yang kedua, menghibur keluarga yang kita bacakan, sehingga menenangkan. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala, kiriman pahala. Karena orang yang sudah mati sudah terputus amalnya. Apanya terputus? Amalnya. Tapi pahalanya belum. Oh, Masya Allah. Jadi bisa dikirimkan pahala. Bisa. Bahkan orang yang mati itu bisa kaget, kok aku naik derajat saya? Masya Karena Allah. engkau lagi didoakan, mohon ampunkan oleh keluarga. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran jamaah. Kita lanjut ya, lanjut Bu. Nah berikutnya, wah ini biasanya tahlilan ini identik dengan ada yang namanya makan-makan. Ya Bu ya, biasanya kalau pulang tahlilan dapat berkat gak Bu? Dapat. Enak gak Bu isinya? Enak isinya apa enggak? Isinya ada buncis. Sayur buncis ini Masya ayam Allah. goreng. Nah tapi ini pertanyaannya, kadang kan orang kadang-kadang jadi ribet gara-gara mau tahlilan gak punya duit jadi ngutang buat makan-makan. Nah pertanyaannya Ustaz Jalulung, mohon izin maju ke depan boleh nggak nih? Silakan nih Ustaz Jalulung. Nih pertanyaannya nih bagus nih ya. Bener nggak sih tahlilan ini harus ada acara makan-makan atau memang boleh dilakuin ngaji aja karena nggak punya duit buat makan-makan? Mohon izin penjelasan. Tadi nyinyirin tetangga takutnya, silakan. Udah nggak tahu, udah nggak punya duit, pakai maksa lagi. Mohon izin Jangan-jangan Ustaz. yang kita makan dari Ustaz Jalulung itu dari berkat ya? Iya. Mohon izin Ustaz, Habib semuanya, jamaahku semuanya yang cantik, cantik manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Nah semangat amma. Alhamdulillah jamaah, jamaah alhamdulillah. Ngomongin soal tahlilan, makan-makan gak sih? Tergantung. Kalau emang yang namanya ini dinyatakan gak boleh karena begini, kita lihat dulu. Boleh kapan, gak boleh kapan. Karena semua adalah sesuai kemampuan. Tuh 2, 3, kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Yang pertama, kalau yang ada itu memang orangnya mampu, duitnya ada, banyak, tajir melintir, do you understand? Apa salahnya dia ngasih makanan? Ya karena apa? Karena yang datang jauh, dari Bogor, dari Parung, dari Kemayoran. Masa kagak dikasih makan? Masa kagak dikasih minum? Lah kasihan kalau orang habis ngaji aus. Ibu sekarang ngaji aus nggak? Udah, gak usah saya kasih minum.
Ini yang pertama. Jadi sesuai kemampuan kalau memang dia punya. Karena apa? Orang pada berlomba-lomba kepengen bersodako, tamu datang dari jauh. Ini yang pertama. Karena apa? Ada hadis dari Aisyah dulu anha, ketika seorang sahabat bertanya, kalau ibuku meninggal, halaha ajrun, dapat nggak sih dia pahala? Iza tasodaktu anha, ketika aku bersedekah atas nama orang tuaku. Maka Nabi menjawab, naam, iya dapat. Jadi kalau hadis dari Aisyah, kalau memang dia mampu, kalau memang dia mau, kalau memang dia nggak ngutang-ngutang, nggak dinyinyirin sama tetangganya. Padahal kan kita yang ngeluarin duit, kok tetangga yang nyinyir? Why? Daripada nyinyir, mendingan ibu juga bawain makanan kepada orang yang terkena musibah. Ini kalau hadis yang kedua daripada Abu Hurairah. Ketika keluarga Ja'far terkena musibah, maka Nabi mengacarkan dalam hadis, yaitu apa? Keluarga Ja'far sedang diberikan musibah, isna'u to'am, maka berikanlah makanan. Kalian yang bawa makanan kepada mereka. Karena apa? Agar tidak menyusahkan. Jadi kalau nggak nyusahin, kita boleh. Enggak Bu? Kadang-kadang ibu nih, maaf nih ya pemirsa nih ya, ketika kita ngaji, yang kita lihat kadang-kadang maaf banget punten, ih sebenarnya mau kena. Ya kan? Sebenarnya mau kena. Oh mungkin dengan kita dikasih mau kena, kita sholat, mungkin dia mendapatkan pahala daripada jariah kita sholat, insya. Jadi boleh kalau, nggak boleh kalau. Yang penting kita benar-benar di sini tidak memaksakan diri. Kalaupun ada, kita nggak usah nyinyir. Kalaupun nggak ada, kita yang datang kasih bawa makanan dari Bogor, saudaranya bawa air minum, yang ini dibawa rendang, ini bawa nasi. Masa kagak dimakan? Kan mubazir. Kasihan orang udah bawa jauh-jauh. Emang ibu kalau pergi ke tempat orang takziah, ibu bawa makanan apa ibu bawa berkat? Apa ibu dari rumah bawa makanan juga? Bawa kan? Alhamdulillah. Nah disinilah kita lihat bagaimana yang namanya kita sebagai bertetangga kadang suka perhatian. Masya Allah. Begitu. Emang bagus itu tetangganya yang bawa makanan. That's right, Udah nggak bawa begitu. makanan, nyinyir makanan cuma gitu doang. Iya, gitu doang. Tapi ini bagus, Masya Allah, luar biasa. Ustadz Maulana selalu ngingetin saya, Li, ini kalau sedekah yang langsung diterima sama Allah tanpa pakai ditanya-tanya, itu udah sedekah makanan. Masya Allah. Tembus langsung ke atas. Ini bener ya, Bib, ya? Itu aneh yang Bener, Bib, ya? nasihatin bukan sok Maulana. Oh iya, Habib Oh, juga. Habib Ya lah ngiri juga. aja Habib. Ya. Makasih banyak. Sama-sama. Ustaz Zanulung, Wah, jazakallah khairan kasiran. Tepuk tangan dong Bu buat Ustaz Zanulung. Jamaah. Yeay. Lanjut Bu. Lanjut. Nah ini nih yang paling sering kita dengar nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya ya. Mas Fadli, saya tuh nggak di rumah tuh nggak ada tahlilan. Kenapa? Karena Nabi nggak ngajarin kita. Oh masa sih? Iya di zaman Nabi tuh nggak ada yang namanya tahlilan. Beneran, ini cuma jadi kebiasaan kita doang kok sebenarnya. Coba kita tanya dulu sama guru kita, Habib Muhammad Syahab. Wah tepuk tangan buat Habib yang Masya ganteng. Wih, Allah. Masya Allah. Bu, ya Allah senyumnya ngeliat yang ganteng. Lihat sepatu barunya. Oh iya. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli. Siap, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku lahul hamdu wa huwa hayyun daimun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Artinya tahlil, pertanyaannya sebenarnya kurang etis. Ada nggak di zaman Nabi itu tahlilan misalnya? Sebenarnya yang harus ditanyakan, ada nggak apakah ada larangan setiap yang tidak ada di zaman Nabi? Artinya setiap yang tidak dikerjakan sama Nabi SAW, apakah itu terlarang? Contoh misalnya, pendapat daripada 4 madhab. Al-Imam Syafi'i mengatakan sampai doa buat mayit. Sebagian daripada madhab Imam Maliki mengatakan sampai doa, kemudian perkataan-perkataan thayyibah seperti la ilaha illallah, tasbih itu sampai. Perkataan Imam Abu Hanifah sampai. Perkataan Imam Ahmad bin Hambal sampai. Bahkan yang dijadikan imam buat mereka yang mengatakan tahlil itu tidak bisa atau kalimat-kalimat thayyibah doa itu tidak sampai, Ibnu Taimiyah sendiri di dalam kitab fatwanya mengatakan tasbih, tahmid, tahlil, takbir buat orang yang meninggal dunia itu sampai apabila dibacakan.
Jadi pertanyaannya, mestinya pertanyaannya itu apakah semua yang tidak ada di zaman Nabi atau tidak dikerjakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang? Mestinya seperti itu. Yang etisnya seperti itu. Jadi tidak semua kerjaan yang contoh, misalnya kita sekarang ibu-ibu, contoh dasar, ibu-ibu baca Quran lihat mushaf gak? Lihat mushaf gak? Ibu-ibu masih sehat? Ya, lihat mushaf. Pemirsa baca Quran lihat mushaf. Apakah ada zaman Nabi itu mushaf? Nggak ada. Di zaman baginda Nabi besar Muhammad nggak ada. Itu sesuatu yang baru. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan 4 syarat apabila yang baru itu boleh dilakukan kalau sesuai dengan 4 syarat. Apa Al-Imam Syafi'i? Muhdatsat, yang baru, apabila sesuai dengan Al-Quran, pertama. Kemudian sesuai dengan sunnah, ada zaman Nabi. Yang ketiga sesuai asar. Apa sih itu asar? Ma'udhif ila sahabi wa tabi'i. Arti yang disandarkan dengan kerjaan sahabat, disandarkan dengan kerjaan tabi'in. Dan yang keempat, ijma ulama, pendapat mujtahidin, orang-orang yang hebat dalam agama. Apabila mereka kan, oh ini sudah ijma, kumpul ulama bahwa itu boleh, maka boleh. Itu yang pertama kata Imam Syafi'i. Masya Allah. Maka kalau kata Imam Syafi'i yang kedua, muhdatsat, di luar dari 4 syarat ini, maka tidak boleh. Oh, jadi kalau tahlil ada di dalam 4 syarat itu salah satunya? Ada dong, Pak. Masya Ada, Allah, diambil benar. daripada Quran la ilaha illallah, diambil Benar. daripada sunnah Benar. bacanya, diambil daripada athar kerjaan Masya sahabat, Allah. dan diambil daripada ijma ulama. Masya Allah. Jadi boleh Habib ya? Boleh. Boleh, Masya Allah. Ini Tepuk tangan dong buat guru kita. Belum Itu dulu puas. yang penting nih. Ya. Belum puas nih. Belum puas, ntar kita puasin lagi. Oh, iya. Ya kita lanjut lagi. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Habib, Masya Allah. Nah sekarang saya mau ajak Ustadz Maulana sebentar Ustadz. Sini. Kasih tahu jamaah. Sebentar, kasih tahu dulu jamaah yang ada di rumah nih. Ada Apa info itu? menarik di sini ya. Bahwa semua jamaah Islam itu yang ada di rumah bisa datang ke studio syuting langsung bareng sama kita-kita. Interaksi sama guru-guru. Bisa banget. Bisa. Silakan semua jamaah yang lagi nonton Islam Tinda, jangan hanya nonton di rumah, bisa datang langsung ke studio, bisa langsung ketemu dengan guru-guru kita, Wah. dan bisa langsung ditonton satu Indonesia. Masya Allah. Caranya, silakan daftar di sini nih, yang ada di sini. Di link di Instagram Islam itu Indah. Instagram Islam Tinda Ya, ini ini buat jenis taklim atau sekolah. Foto dulu. Atau sekolah juga bisa Boleh, Ustaz. siapapun. Masya Allah. Nah Wah. jadi gini aja ya, pokoknya sekali lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, pokoknya bisa cek di Instagram Islam itu Indah ya, di @islamituindah.tv. Di situ ada linknya, nanti tinggal klik aja daftar langsung di bio kita. Bahkan saya sudah punya nomor teleponnya. Oh mantap, nanti kita sebar lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lila.